Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi taqwallah qad fazal muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu kang kula hormati, para alim, para kiai, para ustadz yang mudah-mudahan Allah SWT pada malam hari ini telah memberikan begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah diberi kesempatan untuk bersyukur. Di antara bentuk syukurnya adalah dengan melakukan ketaatan. Kita mengakui bahwa sehat, kesempatan itu dari Allah, dan patut kita mengucapkan alhamdulillah, lalu sehatnya digunakan untuk ketaatan. Sehingga ketika kita mendengarkan nasihat, diharapkan akan semakin menambah keyakinan kita dan ketakwaan kita. Sebagaimana Allah berfirman, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya nasihat, zikir itu bermanfaat bagi orang beriman. Di antara manfaatnya adalah ketika kita setelah mendengarkan nasihat, tentu di situ akan ada perubahan atau islah. Ya, jadi kalau ada orang beriman kemudian dia mendengarkan nasihat dan sering mendengarkan nasihat tetapi tidak ada islah atau tidak ada perubahan, maka nasihatnya tidak bermanfaat. Pada malam hari ini saya diberi tema, yaitu bagaimana kita mendapatkan atau meraih jannah tanpa hisab. Ketika kita berbicara tentang masalah hisab, berarti kita sedang berbicara tentang iman kepada hari akhir, yang mana beriman kepada hari akhir dan kejadian yang ada padanya merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Ya. Dan untuk mendapatkan kesempurnaan iman terhadap hari akhir, maka setiap muslim harus mengetahui peristiwa-peristiwanya dan tahapan-tahapan yang akan dilalui manusia pada hari itu. Ya tentunya kalau kita bahas ya tidak akan sampai waktu yang sebentar ini. Nah, di antaranya adalah masalah hisab atau perhitungan yang merupakan maksud dari iman kepada hari akhir. Karena pengertian dari beriman kepada hari kebangkitan ini adalah beriman dengan hari kembalinya manusia kepada Allah, lalu dihisab, dihitung. Jadi semua amal perbuatan kita ini nanti akan dihitung, dihisab. Jadi kalau kita ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah, berarti kita itu akan dihisab. Apa yang sudah diberikan oleh Allah semuanya. Sehingga hakikat iman kepada hari kebangkitan ini merupakan iman kepada hari perhitungan. Ya, ini yang menjadi dasar bagi kita. Kemudian di dalam syarah akidah wasithiyah disebutkan pengertian hisab. Apa itu pengertian hisab? Yaitu peristiwa Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia, lalu kemudian Allah menetapkannya. Amalan kebaikan, amalan keburukan itu ditampakkan, lalu kemudian Allah tetapkan. Banyak amalan baiknya atau banyak amalan buruknya.
mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan waktu di dunia. Ini beberapa pengertian tentang masalah hisab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Allah akan menghisab seluruh makhluk dan berkholwat kepada seorang mukmin lalu menetapkan dosa-dosanya. Sementara Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan atau mengomentari tentang masalah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dengan mengatakan bahwa inilah yang disebut dengan muhasabah, yaitu proses hisab. Makanya proses muhasabah itu kalau kita belajar atau bahkan membaca buku yang namanya Tazkiyatun Nufus ya, itu muhasabah itu ada di dunia, nanti ada muhasabah di akhirat. Kalau di buku Tazkiyatun Nufus, muhasabah itu ada di dua tempat, sebelum beramal dan setelah beramal. Sebelum beramal, dia bermuhasabah, menghitung diri, menghisab diri, saya beramal karena siapa? Saya beramal karena apa? Karena ada orang beramal itu bukan karena Allah. Ya, bahasa simpelnya itu kalau mau beramal agar kita hisabnya lolos di hadapan Allah adalah ikhlas. Ya. Apa ada orang yang beramal bukan karena Allah? Banyak. Ya, banyak sekali. Makanya para ulama sepakat bahwa ikhlas itu sulit. Ikhlas itu tidak mudah. Ya. Jadi kalau kita tidak belajar yang namanya ikhlas itu ya sulit sekali. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa muhasabah adalah proses manusia melihat amal ketika di hari kiamat. Jadi proses ketika ditampakkan amal-amalnya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum wa tazayyanu lil ardil akbar. Hisablah dirimu, kata Ibnu Umar, ya kata Umar bin Khattab, ya. Saya ulangi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, hisablah dirimu sebelum dihisab. Jadi kita disuruh ngitung nih amal kita nih, sebelum nanti kita dihitung oleh Allah SWT. Timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Sesungguhnya muhasabah, introspeksi bagi kalian di hari ini ketika di dunia lebih ringan daripada hisab di hari kemudian. Begitu juga dengan hari al-ard, penampakan amal yang agung. Makanya kenapa kita muhasabah sebelum amal dan setelah beramal. Sebelum beramal kita muhasabah untuk apa dan untuk siapa kita beramal. Lalu setelah beramal apakah kita mampu menjaga amal kita sesuai dengan niat yang awal, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya muhasabah ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui keburukan amal kita di dunia. Kalau kita sudah tahu kekurangannya, tahu keburukannya, tahu kesalahannya, lalu diadakan perbaikan. Fa'at bi sayyi'atan hasanatan tamhuha. Mengikuti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Ditutup dengan kebaikan-kebaikan sehingga nanti akan membawa dampak kebaikan di akhirat. Itu kalau kita mau bermuhasabah ketika di dunia. Nah, kemudian cawarwayakum, hisab menurut istilah akidah memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah al-ard, yaitu penampakan dosa dan pengakuan. Ini pun mempunyai dua pengertian. Pengertian umumnya adalah seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah dalam keadaan menampakkan lembaran amalan mereka. Ya, ini mencakup orang yang munaqasyah hisabnya dan yang tidak dihisab. Maksudnya
Ya, tentang masalah penampakan ini adalah ya ditunjukkan kepada orang yang dihisab dengan ringan atau berat atau bahkan yang tidak dihisab, itu ditunjukkan amalnya. Nah, sedangkan pemaparan amalan maksiat kaum mukminin kepada mereka, penetapannya atau merahasiakan tidak dibuka di hadapan orang lain. Jadi yang tahu amalannya itu adalah dirinya sendiri. Kalau tadi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, bahwa di situ ada yang disebut Allah akan menghisab seluruh makhluk dan berkholwat ya kepada seorang mukmin, itu karena memang amalan itu hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagi orang beriman seperti itu. Sehingga orang lain tidak tahu. Nah, hisab yang demikian ini dinamakan hisab yang ringan, karena tidak ditampakkan amal buruknya kepada orang lain. Itu yang disebut hisabai yasira. Sementara yang kedua, munaqasah, yaitu diperiksa secara serius, sungguh-sungguh, dan inilah yang dinamakan hisab atau perhitungan antara kebaikan dan keburukan. Untuk itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan hisab di saat atau yang dimaksudkan sebagai perhitungan antara amal kebajikan dan amal keburukan, dan di dalamnya terkandung pengertian hisab yang ringan. Ya, jadi dimaksudkan dalam pengertian pemaparan dan pemberitahuan amal terhadap pelakunya. Jadi amal itu kalau orang beriman itu nanti ditampakkan amalnya, kemudian orang lain tidak tahu keburukannya. Tapi ada juga yang dihisab di situ ya, dia dinamakan hisab antara kebaikan dan keburukan. Seperti itu. Jadi nanti ada orang tingkatannya masing-masing. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan dalam sabdanya, man husiba hudziba qalat Aisyata fakultu aulaisa yaqulullah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaba yasira qalat faqala innama dhalikal ard walakin man nuqisha al-hisaba yahlika. Barang siapa yang dihisab atau dihitung, tampakkan amalnya, maka ia tersiksa. Di antara bentuk siksanya apa? Khawatir. Ya, banyak dikisahkan orang-orang dulu itu ketika mengkhawatirkan ketika amal itu ditampakkan. Khawatir kalau amal buruknya itu lebih banyak daripada amal baiknya. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ini adalah al-ard. Akan tetapi barang siapa yang dimunaqashah hisabnya, maka ia akan binasa. Ya, jadi kalau tadi disebutkan bahwa al-ard itu penampakan dosa dan pengakuan. Sementara munaqashah itu disebutkan ya bahwa orang itu dihisab, ditampakkan kebaikan dan keburukannya, diperiksa dengan sungguh-sungguh, dihitung. Nah, ini yang celaka. Karena apa? Kita memiliki satu kekhawatiran, apakah amal buruknya kita diampuni oleh Allah atau tidak pada saat itu. Nah, itu juga bagian daripada kebinasaan. Bentuk kekhawatiran kita akan masuk kemana. Nah, kemudian yang dimaksud dengan doa tadi diterangkan dalam hadis ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika sholat ya malam, di antara doanya adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya, hisablah aku dengan hisab yang ringan, yang mudah. Ya, kalau Rasulullah SAW jelas beliau ini meninggal tidak meninggalkan harta. Ya, jadi meninggal tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi meninggalkan ilmu.
Sementara kita banyak yang ditinggalkan, amalnya juga tidak bisa dijamin. Makanya kalau kita mendoa atau berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira, tapi suka ngumpul-ngumpulkan dunia, nggak cocok dengan doanya. Nabi cocok, betul nggak? Yang tidak bisa ditiru Nabi bab ini, Pak. Nabi itu wafat tidak meninggalkan dinar dan dirham, sehingga hisabnya ringan, doanya kan berarti sesuai dengan doanya. Nah sementara kita ngumpul-ngumpulkan dunia tapi pengen dihisab ringan, cocok apa enggak kira-kira ini? Enggak cocok. Ya, kita itu kadang doanya tidak dikabulkan karena enggak cocok begitu, Pak. Ya. Nah ini Nabi itu begitu. Jadi kalau punya harta, punya uang, dapat ghanimah, langsung disedekahkan. Nah kita enggak kan, dikumpul-kumpulkan. Belum lagi nanti kalau sudah ada pengumuman ASN akan dapat gaji ke-13, 14, 15. Wah, dalam 1 tahun misalnya. Itu istrinya kalau mendengar kalau suaminya itu ASN, itu sudah palang menulis, Pak. Ganti tas, ganti HP, ganti, nah gitu. Ya. Nanti begitu bulan Desember awal diumumkan gaji 13, 14, 15 batal. Nah, stres. Enggak bisa tidur. Aneh ya. Jadi kita ini kadang-kadang itu minta sesuatu kepada Allah, tapi perilaku kita tidak sesuai. Kebanyakan seperti itu. Nah kaitannya dengan doa tadi, ya maksud daripada hisaban yasira adalah saat dimana dosa-dosa orang mukmin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia mengakui dosanya. Kemudian setelah itu Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Itu termasuk hisab yang ringan. Setelah ia bersendirian atau berkhalwat dengan Allah dan tidak ada seorang pun yang melihat. Jadi orang yang tadi, yang al-ard itu ya dihisab, tapi tidak ada orang yang tahu keburukannya, tidak ada orang yang tahu kebaikannya. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Makanya dalam satu riwayat disebutkan ada seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana engkau mendengar sabda Rasulullah SAW tentang an-najwa, yaitu bisikan hari kiamat. Kemudian Ibnu Umar menjawab, yaitu salah seorang dari kalian akan mendekat kepada Rabb-nya, kemudian dia meletakkan naungannya di atasnya, kemudian Allah berfirman, apakah engkau telah berbuat ini dan itu? Hamba itu menjawab, iya. Maksudnya, apakah engkau telah melakukan satu kesalahan ini, kesalahan itu, gitu, berbuat dosa ini dan itu, maksiat ini dan itu. Lalu orang ini mengatakan, iya benar, mengakui. Lalu Allah SWT berfirman, apakah engkau telah melakukan ini dan itu? Hamba itu menjawab, iya benar. Dia pun mengulang-ulang pertanyaannya. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menutup dosa-dosa tadi, ya, di dunia, dan di hari ini aku telah mengampuni bagimu. Kan ada orang yang dosanya di dunia saja ditampakkan, Pak, sehingga orang tahu, yang akhirnya berdampak pada malu. Misal orang korupsi, dosa, tampak orang semua tahu. Ada juga yang ditutup oleh Allah SWT sehingga dia bertobat, betul-betul Allah tutup itu aibnya. Ya, makanya ada satu doa, Allah mastur aurati, ya Allah tutuplah aurat kami, tutuplah keburukan kami. Karena di antara satu bencana atau bahkan yang disyukuri, ada seorang ulama salaf itu ketika ditanya, apakah engkau hari ini bersyukur kepada Allah? Ya. Di antara bentuk syukurnya apa? Allah telah menutup dosa-dosaku di malam hari. Coba bayangkan, Pak, kalau dosa kita itu ditampakkan di dunia. Misal contoh aja. Jadi kalau ada orang melakukan maksiat, misal istri diperintah sama suami, gawe wedang, bosek misalnya, terus ditunjukkan merah-merah di sini, melentung merah.
Dek, ayo turu kosek ngono lho Mas, blentung meneh. Kok begitu juga sing wedok ngomong karo sing lanang. Pani ndi Mas? Pani masjid. Padahal dene ning gone pos ronda misalnya, blentung, kan ngapusi. Kira-kira nek esuk terus njuk metu kakean plentungan-plentungan kan izin, Pak. Ndak ya? Itu kalau ditujukan. Makanya dosa ini tidak ditujukan oleh Allah SWT. Disitulah pentingnya hikmahnya kita beriman kepada Allah. Ketika kita merasa bahwa kita itu banyak dosanya, lalu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Ketika Allah mengampuni di dunia, kita juga akan diampuni di akhirat. Harapannya seperti itu. Inilah yang dimaksudkan dengan hisab yang mudah, di mana dosa-dosa seorang hamba yang beriman itu dimaafkan. Jadi kesimpulannya adalah ada hisab yang ringan, ada hisab yang berat. Terus bagaimana tentang masuk surga tanpa hisab? Ya, saya mencoba untuk nyari-nyari bahan itu, ternyata hampir rata-rata mengambil dalil tentang 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak beranggapan sial atau tatoyur, dan yang ketiga mereka bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitab Tauhid ketika membahas tentang keutamaan menyempurnakan tauhid akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud menyempurnakan tauhid adalah dengan meninggalkan kesyirikan, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar, syirik besar maupun syirik kecil, meninggalkan perbuatan bid'ah dan meninggalkan maksiat. Sementara Syekh Sulaiman At-Tamimi menjelaskan bahwa yang dimaksud merealisasikan tauhid adalah tidak ada di dalam hati seseorang sesuatu selain Allah. Tidak ada keinginan pada apa yang Allah haramkan. Selalu patuh kepada perintah Allah. Itulah bukti dari merealisasikan kalimat La ilaha illallah. Jadi tidak ada hati seseorang ya pada seorang sesuatu selain Allah, itu berarti tidak ada yang lain. Kan ada orang ya punya keyakinan bahwa rezeki itu dari hasil pekerjaan, sehingga kalau tidak kerja itu seakan-akan nggak bisa makan. Apakah kita lupa bahwa dulu waktu Kia bayi itu nggak kerja sama sekali, Pak? Ada di sini, daerah sini yang dulu waktu bayi kerja, kalau pagi keluar, kemudian sore masuk lagi gitu, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak kerja, nggak berdoa, tapi bisa hidup gede-gede saat ini. Ya tak? Itulah cara Allah. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa waku nek warungnya tutup, juk mangan opo, gitu. Ini bahasa ini kan seakan-akan tidak bisa makan itu karena tutup warungnya, gitu. Ya tak? Nah ini harus dilatih ya, agar kita tidak seperti itu. Kalau kita sudah yakin bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita kaitannya dengan masalah tauhid, maka kita yakini bahwa ketika Allah tetapkan rezeki bagi kita di usia 120 hari atau 4 bulan, ketika ruh ditiupkan, berarti biaya untuk melahirkan sudah ditetapkan oleh Allah. Biaya untuk akikah sudah ditetapkan oleh Allah. Biaya untuk beli baju, biaya untuk beli popok, biaya beli untuk sekolah, untuk menikahkan anak, untuk makan, semua sudah disiapkan. Bahkan untuk ibadah, untuk umroh, untuk haji, semua kita ini sudah disiapkan oleh Allah SWT. Loh, tapi kok ada Pak yang tidak bisa umroh Pak? Ya mungkin caranya dia nggak bisa. Bagaimana cara ngambilnya? Ya nggak bisa. Ya, padahal kalau kita ingat di Quran surat 65, ya kan? Ayatnya 2, 3, 4 di situ disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Jadi kalau ada orang yang sulit untuk mendapatkan rizki, mau berangkat umroh atau haji, atau apa saja, mau menikahkan anak, itu sebenarnya caranya bertakwa. Nanti Allah akan kasih jalan keluar. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, diberi rizki dari arah yang tidak disangka. Dan yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah, ya, barang saya bertakwa kepada Allah, wa yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan mudahkan semua urusannya. Jadi kalau ada orang yang ruwet masalahnya, kuncinya itu adalah takwa. Itu. Kemudian kan di kalimat terakhir ketika wa may yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia pasti cukup. Jadi kalau kita kerja, kok nggak cukup, berarti tawakalnya bukan kepada Allah. Nah, tawakal itu merupakan bagian dari representasi tauhid. Berserah diri kepada Allah itu adalah representasi tauhid. Jadi kalau bahasa saya rumusnya, nuwun sewu Pak, kalau jenengan sudah punya pekerjaan, kemudian nggak cukup, kok nambah pekerjaan, ini berarti nggak paham. Ya, kalau sudah punya pekerjaan kok nggak cukup, bukan masalah kerjanya, tapi bisa jadi kamu kurang tawakal kepada Allah. Karena Allah jamin, barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Itu jaminan. Kalau nggak cukup, berarti bermasalah di tawakalnya, bukan di pekerjaannya. Paham ya sampai sini ya? Nah, itu caranya begitu Pak, mendeteksinya. Baik, kita perhatikan tentang hadis Husain bin Abdurrahman rahimahullah. Ya, perhatikan hadis berikut. Husain bin Abdurrahman rahimahullah mengatakan, ini hadisnya panjang, saya bacakan artinya. Saya pernah bersama Sa'id bin Zubair. Lalu ia berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Aku menjawab, aku. Kemudian aku berkata, tapi aku tidak sedang mengerjakan sholat. Aku terbangun karena aku disengat binatang. Said lalu berkata, lantas apa yang kamu perbuat? Aku meminta untuk diruqyah. Said bertanya lagi, apa alasanmu sampai minta diruqyah? Aku menjawab sebuah hadis yang Asy-Sya'bi ceritakan kepadaku, bahwa Said bertanya lagi, apa yang diceritakan Asy-Sya'bi kepada kalian? Aku menjawab, dia telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb al-Aslami, bahwa dia mengatakan tidak ada ruqyah kecuali disebabkan oleh penyakit ain dan racun, yaitu sengatan binatang berbisa. Maka Said pun menjawab, sungguh sangat baik orang melaksanakan dalil yang telah ia dengar. Ya, nah dari sini jawabannya sebenarnya ada beberapa kandungan. Hanya saja Ibnu Abbas juga menceritakan kepada kami dari Nabi SAW. Beliau bersabda, telah ditampakkan kepadaku semua umat, aku melihat seorang Nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut. Padahal Nabi Pak, pengikutnya cuma antara 3 sampai 9 orang. Jadi misalnya jenengan ngisi pengajian kok pengikutnya banyak, itu mending. Ini ada Nabi yang pengikutnya cuma 3 sampai 9 orang. Makanya kita tidak boleh putus asa dalam mengajak ke jalan Allah. Ada juga Nabi hanya memiliki 1 atau 2 orang pengikut saja. Bahkan ada Nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekumpulan orang, maka aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Ada yang berkata kepadaku, mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Tetapi lihatlah ke ufuk. Lalu aku pun memandang. Ternyata ada kumpulan kaum yang besar yang berwarna hitam. Karena saking banyaknya orang kelihatan dari jauh. Lalu dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain, ke sudut yang lain. Ternyata di sana juga terdapat kumpulan kaum yang besar yang berwarna hitam. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu
dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan memasuki surga tanpa dihisab dan disiksa. Ya, jadi setelah menceritakan ini, Rasulullah SAW kemudian bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang lalu berbicara mengenai mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Sebagian dari mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Nabi gitu. Ya, begitu Nabi masuk itu ngobrol begitu. Mungkin yang tanpa hisab itu orang yang bersama dengan Nabi. Ya, ada juga yang mengatakan, mungkin mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, tidak pernah melakukan syirik. Ya, ada lagi yang mengatakan, ya pokoknya mengatakan pendapat masing-masing lah sahabat itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, setelah keluar menemui mereka, beliau bertanya, apa yang telah kalian perbincangkan? Mereka pun menerangkan. Lantas Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak minta untuk diruqyah, tidak melakukan tiaroh, yaitu beranggapan sial. Tiaroh itu menentukan sial dan tidaknya dengan burung. Biasanya kan orang-orang dulu itu kan, saya pernah mendengar diantaranya adalah perenjak. Wah, itu ono perenjak berarti ono tamu. Nah itu sama. Kupu. Nah ini nggak boleh, Pak. Ya, ini kalau orang model begini ini sudah masuk ke dalam kategori rusak tauhidnya. Karena ada tamu dan tidak ada tamu ditentukan oleh burung atau kupu-kupu. Ya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Itu kata Nabi. Ya, jadi orang yang amalan orang yang tidak dihisab atau bahkan tidak disiksa, itu adalah orang yang tidak meruqyah, tidak minta untuk diruqyah, tidak melakukan tiaroh tadi, mengambil baik dan buruk melalui burung, dan hanya kepada Allah bertawakal. Tapi kan faktanya kan Nabi itu kan diruqyah, Pak. Nah nanti ada keterangannya. Makanya saya pernah baca di buku Akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Di situ beliau menjelaskan bahwa ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah syirkiyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah itu adalah jambi-jambi, Pak. Kalau jambi-jambinya dengan Quran boleh. Yang tidak boleh adalah jambi-jambi yang di luar dengan Al-Quran, ya, atau doa-doa Nabi. Pendeknya begitulah gampangnya. Nah, Uqasyah bin Mihsan berdiri lalu berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka, bagian dari orang yang masuk surga tanpa hisab, bagian orang yang tidak disiksa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau termasuk bagian dari mereka. Ini ada sahabat namanya Uqasyah sudah mengatakan seperti itu. Kemudian ada orang lagi menyusul berdiri, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka. Apa kata Nabi? Uqasyah telah mendahuluimu. Kowe wis kedisian Uqasyah. Nah, kemudian contohnya di antara penjelasannya adalah bahwa Imam Bukhari meriwayatkan mereka itu tidak melakukan tiaroh, tidak meminta untuk diruqyah, dan tidak menggunakan kei atau pengobatan dengan besi panas. Karena ada metode pengobatan dengan besi panas, ya. Ini nanti ada penjelasannya juga. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini hadis yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari. Nah, dari hadis tadi yang kita bacakan panjang itu, ada beberapa faedah yang kita bisa ambil faedahnya atau kita bisa ambil pelajarannya. Husain bin Abdurrahman khawatir jika orang-orang menyangka ia melakukan sholat malam ketika melihat bintang. Ia tidak mau dinilai melakukan ibadah saat itu padahal ia tidak melakukannya. Inilah yang menunjukkan keutamaan salafus soleh dan menunjukkan bagaimana keikhlasan mereka. Jadi ketika malam-malam sholat itu melihat bintang jatuh, ditanyakan, lihat ya? Ngelihat. Padahal dia sholat. Itu khawatir kalau sholatnya tidak diterima gara-gara lihat bintang jatuh. Ada rasa ketakutan kalau sholatnya tidak diterima.
Makanya disinilah keutamaan salafus soleh, menunjukkan bagaimana keikhlasan pada mereka. Mereka berusaha menjauhkan diri dari riya untuk menutupi sholatnya. Ya, mereka tidak mau mengatakan bahwa ia telah melakukan seperti ini dan seperti itu, supaya orang-orang menyangka ia adalah sebagai orang yang soleh atau wali-wali Allah. Nah, ini salah satu bentuk faedah yang bisa kita ambil. Jadi ketika nanti kita ditanya tentang amalan kita berusaha menutupi. Kenapa? Karena disitulah letak keikhlasan. Ya, letak keikhlasan. Biar amal kita itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang masalah ikhlas, Pak, bahwa ikhlas itu ada seorang ulama yang ditanya tentang ikhlas, jawabannya adalah hal yang paling sulit adalah ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu dia tunjukkan kepada Allah, dan orang ini siap untuk tidak mendapatkan apapun. Kalau saya kasih contoh, jenengan misalnya membantu orang lain, kemudian orang itu pergi begitu saja, padahal jenengan sedang tidur, dibangunkan karena jenengan ahli bengkel, ya toh? Kemudian disuruh dandani motornya orang, begitu jadi orangnya pergi begitu saja, matur nuwun orang. Nah, orang yang menolong ini jangan sampai mengatakan, lah iya ditolong teman-teman, matur nuwun ae orang. Nah, begitu mengatakan seperti itu, maka hilang amalnya. Kenapa? Karena dia masih mengharapkan pujian manusia, terima kasihnya manusia dari sisi orang yang beramal. Makanya ibu-ibu kalau misalnya bikinkan kopi sama suami sudah 15 tahun kok tidak dimatur nuwuni, rasa protes. Ya, jangan sampai mengatakan lah yo kebangetan temen Kang 15 tahun nikah matur nuwun ora tahu, aja pisan-pisan ilang kabeh. Gitu, wis ora matur nuwun maido sisan. Jenengan nek misalnya lillah ora bakal kecewa, Pak. Ndak bakal jengkel. Karena jenengan bikinkan wedang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya, makanya materi ikhlas itu sangat penting. Sampai Ibnu Umar mengatakan bahwa pelajarilah niat, karena niat itu bisa menyampaikan pada tujuannya sebelum amal itu sampai. Masya Allah. Kemudian termasuk Husain ketika tersengat kalajengking, kemudian mengambil pilihan untuk meminta diruqyah karena ia punya pegangan dalil, yaitu dalilnya Imam Asy-Sya'bi, ya. Di situ dari Buraidah bin Al-Husayb, dalilnya mengatakan bahwa tidak ada ruqyah dan yang lebih manjur kecuali pada penyakit ain dan sengatan kalajengking. Jadi kalau disengat kalajengking, sengat tawon, disengat ular, itu sebenarnya bisa dengan doa, Pak, diruqyah, ya. Ini menunjukkan bahwa boleh minta diruqyah dalam perkara ini. Tapi ada jalan yang lebih baik sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, yaitu tidak meminta diruqyah. Bukan berarti tidak boleh minta diruqyah, karena juga ada dalilnya. Kemudian ketika Sa'id bin Jubair meminta dalil pada Husain kenapa ia minta diruqyah, dia menunjukkan bahwa para ulama salaf dulu sudah biasa saling menanyakan dalil. Jadi tidak ada salah kalau ketika ada orang meminta dalilnya mana. Nah, dalil itu yang harus dipahami jazakumullah, dan sudah disepakati oleh para ulama itu. Dalil itu ada 4: Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ya, contoh misalnya, ya, kalau ada orang mengatakan misalnya begini, segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul ada bid'ah. Saya tanya, zakat fitrah itu hukumnya apa? Wajib. Nabi zakat fitrah pakai apa? Kurma, gandum, nggak pakai beras kan? Jenengan pakai beras, berarti Nabi tidak mengamalkan. Kira-kira bid'ah apa enggak? Nah, karena dikiaskan, gitu kan? Kias kan? Kiasnya adalah apa? Makanan pokok. Begitu. Jadi kias itu juga ada dalil. Nah, ini makanya dibiasakan seperti itu. Menanyakan dalil boleh. Ya. Saling bertanya ilmiah ini adalah kebiasaan yang baik.
yang patut dicontoh. Apa dalil? Nah, apa dalilnya misalnya? Kenapa kamu minta diruqyah? Kemudian Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa maksud hadis tidak ada ruqyah kecuali disebabkan oleh penyakit ain dan racun, yaitu tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali pada ain dan hummah atau sengatan binatang. Nabi SAW sendiri pernah meruqyah dan diruqyah. Itu. Ya, jadi bukan berarti khusus untuk yang terkena sengatan saja, bukan berarti khusus untuk yang terkena ain saja, tapi boleh pada sakit-sakit yang lain. Jadi ain itu adalah pandangan tidak suka, hasad. Misal begini Pak, ini pernah ada satu contoh ya. Ada seorang suami istri, dia yang istrinya pakai cadar. Ketika naik kereta, kalau kereta biasanya kan ada depan kalau ekonomi, ya. Di depannya itu ada orang tidak suka dengan orang yang bercadar tadi. Jadi pandangannya itu pandangan hasad, pandangan dengki, benci. Lalu kemudian orang yang bercadar tadi, dia pusing langsung. Tadinya nggak pusing, dia langsung pusing. Nah, pusingnya dia itu disebabkan karena pandangan hasad. Makanya kenapa kalau kita itu memuji anak, memuji orang harus didahului dengan tabarakallah, masya Allah, tabarakallah, itu agar tidak terkena penyakit itu. Paling tidak ada pencegahan. Ya, karena kalau kita memuji anak terlalu berlebihan atau hasad atau benci kepada anak terlalu berlebihan, itu akan menimbulkan ain. Ain ini susah disembuhkan Ibu. Ya, bahkan berujung pada kematian, biasanya begitu. Saya pernah dapat cerita itu, teman saya itu ketika anaknya lahir, kebetulan mungkin wajahnya ganteng, itu dipuji sama tetangga-tetangganya, langsung biru. Ini apa? Sehat, ini anak sehat. Langsung biru semua, terus kemudian sakit, meninggal. Jadi ain itu bisa mengantarkan kepada kematian. Nah, Sa'id bin Jubair mengatakan sungguh sangat baik orang yang melaksanakan dalil yang telah ia dengar. Ini menunjukkan bahwa jika seorang telah mengamalkan ilmu yang telah sampai kepadanya, maka itu sudah disebut baik karena ia telah melakukan kewajibannya. Begitu kita mendengarkan sesuatu dalil, kemudian kita mau mengamalkan walaupun sesuai dengan kemampuan tidak sempurna, itu juga bagian daripada kebaikan. Ya, bedanya dengan orang yang beramal dengan kebodohan itu ketika dia tidak tahu apa-apa lalu kemudian ikut beramal. Makanya kadang-kadang orang tidak beramal itu belum tentu dia itu tahu dalilnya atau tidak tahu dalil, memang dia belum yakin dengan dalil itu. Ya, belum tentu dia tidak mau, tapi memang belum tahu dalilnya sehingga dia tidak mau beramal. Kemudian perkataan Sa'id bin Jubair juga menunjukkan baiknya adab salaf dalam menyampaikan ilmu dan bagaimana menyatakan pendapatnya dengan lemah lembut. Lalu Sa'id menunjukkan pada Husain tentang manakah cara yang lebih baik ditempuh, padahal ada yang dilakukan oleh Husain itu masih boleh. Jadi minta diruqyah itu boleh. Nah, pembahasannya adalah tentang bagaimana menjaga daripada agar tidak terkena syirik atau agar kita ini tauhid ya kuat. Nah, disitulah sehingga jangan sampai salah kita mengambil orang yang meruqyah, karena ada orang yang model meruqyah itu bukan dengan Al-Quran tapi dengan cara-cara lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, saya mendapati beberapa orang yang setelah saya tanya, kamu tak diruqyah siapa? Orang itulah, orangnya nggak pernah sholat. Sudah nggak pernah sholat, nggak bisa baca Quran, meruqyah, ini kan bahaya. Nah ini ya, jadi ini beberapa yang bisa faedah yang bisa kita ambil. Lalu dilihat lagi kelompok umat yang besar, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Di tengah-tengah umat Muhammad terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Mereka itulah orang yang mentahqiq tauhid atau merealisasikan tauhid dengan benar. Jadi dalam kehidupan ini, orang yang bertauhid itu harus diaplikasikan. Ini yang nanti akan tanpa hisab. Ya, seperti tadi, kalau misalnya contoh aja. Jenengan punya uang misalnya 20.000, mau untuk makan siang.
lalu ada orang yang kelaparan, ya toh, kelaparan tetangga, sudah 2 hari atau 1 hari nggak makan. Kemudian dia terpaksa meminta kepada jenengan, mau kasih enggak? Yakin nggak kalau Allah tuh mau ganti? Kan gitu kan? Kan pasti ada 3. Yang pertama itu menolak, yang kedua dibagi 2, kamu 10 saya 10, atau dikasihkan semuanya. 3 sikap ini menunjukkan 3 tingkat keimanan seseorang. Ya, menunjukkan 3 tingkat keimanan. Itulah merealisasikan tauhid seperti itu. Jenengan percaya enggak kalau anak itu sudah ditetapkan rezekinya? Pernah ada satu kisah. Seorang teman saya datang ke rumah saya. Dia datang dengan penuh kegalauan. Sampai jam berapa? Oh sudah? Sudah habis? Oh 19. Tak terus ke dulu kok ceritanya ya. Jadi suatu ketika dia itu penuh dengan kegalauan. Dia bingung gitu. Nah, terus bilang begini, Pak Ahmad, saya itu bingung. Lu kenapa bingung? Istri saya hamil, anak kedua. Saya tanya, Pak, nek jenengan kok mendengar istri hamil itu seneng apa galau, Pak? Seneng. Ini galau, Pak. Wah, gimana ini Pak Ahmad, saya istri saya hamil. Lah kowe iki sing polah-polah dhewe kok laporin mbek aku, saya bilang gitu. Sing polah mbek bojomu kan kowe to, kok lapor mbek aku gitu. Nah, saya bilang gini, lah kenapa? Gini Pak Ahmad, saya itu bekerja, gaji saya hanya cukup untuk beli susu anak saya. Bahkan saya makan itu ikut istri saya. Lah ini saya mau punya anak, coba bayangkan, kata dia. Kowe percaya ora nek anakmu itu nggawa rezeki? Nah, orang dulu kan tambah anak tambah rezeki. Dan itu memang betul, Pak. Ya, nah, qadarullah. Setelah itu saya jelaskan tuh tentang masalah rezeki, tentang masalah bagaimana ketetapan Allah tentang masalah rezeki dan seterusnya. Akhirnya dia menerima. Ya alhamdulillah sembuh. Makanya saya punya teman waktu punya anak pertama, Pak, dia nggak ekonominya jatuh. Begitu punya anak kedua, dia kaya. Makanya bisa jadi anak ke-10 kita ini kita jadi kaya, cumanya berhenti sayangnya. Ya, saya kira ini dulu lah ya. Mungkin masih ada beberapa sih sebenarnya ya. Jadi tadi ada tauhid, tawakal, kemudian tidak menggantungkan nasib pada burung. Intinya ada 3 ini. Kalau kita bisa menghindari ya ini menggantungkan nasib kepada selain Allah, kemudian kita tetap bertauhid dan bertawakal, insya Allah kita akan masuk dalam golongan masuk surga yang tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bila taufiq wa hidayah minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.